Salam bahagia, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam, seperti biasa setelah olahraga pagi, sepeda sehat, saya hendak sharing pengalaman kehidupan saya. Namun sebelumnya saya hendak mengucapkan terima kasih atas berbagai respon dari Bapak Ibu tentang kesaksian pengalaman hidup saya yang bertemakan tentang kutuk. Saya berterima kasih dan saya juga meyakini dan sependapat dengan Bapak Ibu bahwa kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa kita secara totalitas. Jadi semua dosa-dosa kita telah dihapus dan ditebus oleh kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus telah membayar lunas, telah menghapus, telah menebus segala kutuk Torah, segala kutuk-kutuk yang lainnya juga. Kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa kita, telah menebus kutuk kita, dan telah menjadi juru selamat kita dari segala dosa kita menuju pengharapan surgawi. Dan hidup kita akan menjadi damai sejahtera. Dan saya sungguh percaya, dan memang itulah kita sebagai pengikut Kristus harus sungguh bersyukur, berbahagia, dan kemudian kita taat dan setia kepada Tuhan. Taat dan setia atas perintah-perintahnya, hidup dalam jalan Tuhan, menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus adalah semata-mata karena anugerah kasih Tuhan Yesus Kristus, bukan karena kebaikan-kebaikan kita. Namun saudara-saudaraku, bahwa sejak dulu kala sampai sekarang, Tuhan senantiasa memberikan berkat anugerah kasih-Nya, namun iblis masih juga bekerja untuk mencobai, mengganggu, dan menghancurkan, membunuh, membinasakan manusia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ketika kita sudah mendapatkan anugerah kasih Kristus dengan kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus, maka sebagai respon atau tanggapan kita atas anugerah kasih Kristus, atas kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus, maka kita wajib untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan, taat dan setia atas perintahnya, dan menggunakan secara sepenuhnya, menggunakan seluruh senjata rohani untuk terus hidup dalam Tuhan. Karena saudara-saudaraku, bahwa kita sebagai manusia, di saat kita hidup di dunia ini, memang kita dilingkupi, diselumuti oleh anugerah kasih Tuhan Yesus Kristus. Selama kita sungguh taat dan setia kepada Tuhan dan hidup menggunakan seluruh perlengkapan senjata rohani. Nah, oleh karena itu, mengapa saudara-saudaraku, bahwa setiap saat, setiap hari, kita harus senantiasa menundukkan diri dengan kerendahan hati, bertelut sujud kepada Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dan memohon perlindungan Tuhan. Tuhan membungkus, membentengi hidup kita agar kita sungguh senantiasa dalam perlindungan Tuhan dari segenap kuasa kegelapan, segenap kuasa jahat. Namun saudara-saudaraku, bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, masih memiliki kedagingan. Jadi roh memang kuat, tapi daging itu lemah. Oleh karena itu, mengapa
kita harus taat dan setia kepada Tuhan, dan mengapa kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata rohani, karena kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini dan pernah berdosa, maka kita adalah bagaikan domba di tengah kawanan serigala. Kita bagaikan domba di tengah auman singa yang sedang lapar, dan manusia yang hidup di dunia dalam dosa memiliki roh dan daging. Roh memang kuat, tetapi daging itu lemah. Oleh karena itu, mengapa iblis menggunakan kedagingan kita untuk mencoba menghancurkan, membunuh, dan membinasakan hidup kita, harapan surgawi kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mengapa kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan? Mengapa kita harus menggunakan segala perlengkapan senjata rohani? Dan kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan karena kita sungguh-sungguh lemah. Saya bersyukur begitu banyak kekasih Tuhan, pengikut Tuhan, pengikut Kristus yang saat ini sudah hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam Tuhan, hidup damai sejahtera. Karena saudara-saudaraku, indikasi seseorang telah hidup dalam Tuhan adalah menampakkan damai sukacita, damai sejahtera, hidup bahagia, memancarkan sinar kasih Tuhan di dalam wajahnya sebagai pelaku firman Tuhan, sebagai surat yang berjalan, yang dapat dilihat orang, kemudian menjadi berkat bagi dunia ini demi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi fakta realitasnya, tidak semua kekasih Tuhan sudah hidup dalam Tuhan, sudah hidup damai sejahtera. Dan setiap kekasih Tuhan, pengikut Tuhan, siapapun mereka, dimanapun kedudukannya, tetap memiliki celah, saudara-saudaraku. Mengapa setiap manusia memiliki celah? Karena semenjak dari dalam kitab Kejadian, semenjak manusia jatuh dalam dosa, maka kemudian manusia mendapatkan kutuk, harus hidup menderita. Dan dosa-dosa itu meranggas, maka semenjak manusia pertama, anak manusia pertama, Habil dan Kain, sudah terjadi pembunuhan. Itulah kutuk keturunan. Saudara-saudaraku, kemudian bahwa karena manusia sudah dalam dosa, maka di dalam perkataan ini, kata-kata orang, pikiran orang, juga ada berkat dan kutuk. Oleh karena itu, mengapa ada pepatah agar orang tua hati-hati ketika mengatakan sesuatu kepada anaknya. Dan ketika sedang marah, katakanlah kepada anaknya hal-hal yang positif. Karena perkataan orang tua menjadi sumpah serapah dan menjadi kutuk bagi anaknya. Sebagai contoh adalah ketika Nuh marah kepada anaknya dan kemudian mengatakan kutuk kepada salah satu anaknya. Jadi sudah dua. Kutuk keturunan, Adam Hawa jatuh ke dalam dosa dan kemudian meranggas, anaknya membunuh saudaranya. Jadi kutuk keturunan yang pertama membuat manusia menderita dan kemudian juga terjadi pembunuhan. Kutuk yang kedua adalah kutuk perkataan orang tua. Nuh telah membuat kutuk bagi anaknya. Yang ketiga adalah kutuk hukum Taurat, 10 perintah Tuhan. Kemudian ada kutuk lagi adalah ketika seseorang manusia itu dengan sengaja melakukan ikatan perjanjian kepada kuasa gelap, kepada roh-roh jahat, kepada setan untuk mendapatkan kesenangan duniawi.
bisa harta dunia, kedudukan, cinta, dan karisma. Maka mengapa setan, kuasa gelap, iblis menggoda Tuhan Yesus Kristus menggunakan 3: makanan, kemudian kedudukan, dan penyembahan. Jadi itulah maka itu dikatakan kutuk. Kutuk yang lain adalah ketika seseorang pernah membuat sakit hati, tersinggung kepada orang lain, dan kemudian orang lain tersebut membuat kiriman untuk mengkutuki, membuat derita bagi seseorang yang pernah menyakitinya. Jadi saudara-saudaraku, itulah mengapa saya setuju bahwa kutuk itu akan terlepas apabila kita sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan, kemudian kita menggunakan seluruh senjata rohani, dan kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan hidup taat setia kepada Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan demi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di saat saudara-saudaraku saat ini sungguh-sungguh sudah hidup dalam Tuhan, tetap berjaga-jagalah. Karena iblis bagikan singa mengaum yang akan terus mengganggu kita. Karena kita masih ada celah. Dan itulah maka mengapa setiap hari kita harus meminta ampun kepada Tuhan. Memohon ampun dalam pertobatan, agar celah-celah karena dosa-dosa kita, dosa-dosa leluhur kita, yang kita tidak tahu sudah ditutup oleh Tuhan, dan kemudian kita memohon dengan kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkenan masuk menjadi juru selamat kita, dan kemudian Tuhan membentengi kita, menjauhkan kita dari kuasa gelap, dari musibah, dari kecelakaan. Itulah mengapa, saudara-saudaraku, saya menyampaikan tentang hal kutuk tersebut adalah bahwa manusia masih memiliki celah, dan seharusnya untuk itu maka mengapa manusia, siapapun mereka, tetap harus berjaga-jaga dan waspada. Karena manusia masih memiliki potensi 5 kutuk tersebut yang bisa menjadi celah bagi iblis untuk masuk. Tapi 5 kutuk tersebut akan tertutup dan ditutup oleh Tuhan apabila kita sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Kita menyadari dengan kerendahan hati, kita tidak boleh tinggi hati, karena kekuatan kita, seberapapun hebat kita, kita tidak mampu melawan kuasa gelap. Tetapi hanya dengan mengandalkan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus, melalui hidup taat dan setia, maka kita akan dibendengi oleh Tuhan terhadap kutuk-kutuk tersebut. Karena kutuk sungguh meranggas dan akan menghancurkan kehidupan manusia dari generasi ke generasi selanjutnya, dari anak cucu. Tetapi apabila kita sungguh-sungguh berturut sujud di hadapan Tuhan, senantiasa mohon pengampunan Tuhan dan bertobat dan hidup dan taat kepada Tuhan, maka kita akan mendapat perlindungan Tuhan. Kita akan dibendengi Tuhan. Kedagingan kita akan dibendengi Tuhan, dilindungi Tuhan, dan kita dapat mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, maka mengapa kita harus mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup dan kudus, tidak bercela? Itulah saudara-saudaraku, kita tidak sanggup sendirian. Kita manusia yang cela, bukan kudus. Tapi kita, karena respon kita atas anugerah kasih Tuhan, maka selayaknya lah kita berusaha senantiasa hidup kudus, tidak bercela. Mengapa? Di dalam Imamat dikatakan bahwa manusia mendapatkan kutuk dosa karena mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan persembahan yang tidak kudus, tidak sempurna, tapi persembahan yang tercela.
Itulah maka mengapa saudara-saudaraku, bahwa Tuhan berkenan kepada manusia yang sungguh-sungguh merasa hancur hatinya, hancur jiwanya, remuk jiwanya, tidak ada kesombongan dan keangkuhan. Namun Tuhan berkenan dengan orang yang sungguh-sungguh rendah hati dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan berusaha taat dan setia atas perintahnya dan hidup lurus, hidup menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian saudara-saudaraku, jadi saya setuju bahwa kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus telah menebus dosa kita, telah menebus atas hukum Torah, atas kutuk Torah, dan kutuk-kutuk yang lain, selama kita hidup rendah hati, taat dan setia kepada Tuhan, menggunakan seluruh perlengkapan senjata rohani, hidup menjadi berkat, menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi surat berjalan yang bisa dilihat oleh banyak orang, demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian saudara-saudaraku, terima kasih sekali lagi atas responnya. Tuhan memberkati, salam damai, salam bahagia, terima kasih.